Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Alia si Datel yang ada di rumahnya si Kate Kevin, dia juga marah-marah karena bajunya tidak ada yang cukup karena perutnya semakin membesar. Di sini juga nggak lama kemudian datanglah si Kate Kevin. Lalu si Alia satu juga dia ngomong kepada si Kate Kevin, saya harus pergi ke kontrakan, harus mengambil baju-baju karena baju-baju yang ada di sini sempit semua, kata si Alia si Datel kepada si Kate Kevin. Lalu sini si Kate Kevin juga, ya udah saya antar kamu ke sana, kata si Kate Kevin. Di Alia Datel juga ngomong kepada si Kate Kevin, kamu jangan ikut, nanti kamu ketahuan sama Pasha, kata si Alia si Datel. Singkat cerita di sini si Alia sudah ngomong kayak gitu, Kate Kevin juga ngomong kepada si Alia, itu tidak mungkin, saya akan diam aja di mobil, saya akan dari kejauhan akan melihatin kamu, kata si Kate Kevin. Singkat cerita si Alia juga sama si Kate Kevin dia pergi untuk ke kontrakannya si Alia untuk mengambil pakaian. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha dia juga masih bersedih, dia juga lagi memandangi foto istrinya yaitu Lula yang sampai sekarang belum ketahuan di mana keberadaannya. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depan rumahnya. Di sini juga Pasha juga dalam batinnya, siapa yang mengantarkan si Alia si Datel? Si Kevin sudah meninggal dan Wilson juga sudah meninggal, kata batinnya Pasha. Di sini tiba-tiba si Alia si Datel yang kelihatan sama Pasha, dia juga langsung melemparkan batu ke belakang dan Pasha juga langsung menengok ke belakang dan mencari ke belakang, dan si Alia satu juga langsung dia lari dari tempat itu menuju ke mobil lagi karena takut ketahuan ada si Kate Kevin di mobil. Singkat cerita si Alia juga langsung masuk ke mobil dan menyuruh kepada si Kate Kevin suruh berangkat. Lalu sini juga si Alia sama si Kate Kevin juga langsung berangkat dari tempat itu. Lain lagi di sisi lain di sini Pasha juga di sini pas mobilnya si Kate Kevin sama si Alia satu berangkat, dia juga berteriak-teriak memanggil si Alia si Datel. Lalu terlihat Pasha yang sudah berteriak-teriak tidak dihiraukan oleh si Kate Kevin sama si Alia si Datel, dia juga curiga kepada si Alia si Datel. Lain lagi di sisi lain Dewa yang sudah mau berangkat untuk ke rumah sakit untuk kontrol lagi ke dokter THT yaitu telinganya Junior, dan Nana juga belum siap. Kenapa kamu belum siap? Nah, kata Dewa. Nana Ujai ngomong kepada Dewa, kita sholat duha dulu mas supaya kita diberi kelancaran untuk kesembuhannya Junior, kata Nana kepada Dewa. Ya udah kalau gitu saya dulu mau ke air, kata Dewa kepada Nana. Pas Dewa ke air sini mau wudhu, di sini Nana tiba-tiba kepalanya pusing lagi. Lalu Nana juga berteriak-teriak kepada Dewa dan terjadi di sini Nana juga langsung pingsan, dan Dewa yang ada di kamar mandi dia sangat kaget mendengar teriakannya Nana. Lalu dia juga langsung memburu ke kamar dan ternyata Nana sudah tergeletak pingsan. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, langsung dia ngeri-geyeng Nana langsung ditidurin di kasur. Terlihat Junior lagi main sendiri. Gak lama kemudian Nana juga sadar lagi dan Dewa nanya kepada Nana, kamu kenapa Nak? Kata Dewa kepada Nana, saya pusing, entah apa saya pusing terus, kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalau saya punya penyakit kayak gini mas, kata Nana kepada Dewa. Pas Nana lagi ngobrol di kamar dan Nana juga mohon-mohon kepada Dewa supaya dirahasiakan masalah ini. Di sini Dewa sama Nana juga sangat kaget karena mendengar ada yang mengetuk pintu. Dewa juga ngomong kepada Nana, siapa itu yang mengetuk pintu? Kata Dewa. Ternyata di sini Nana juga sangat kaget dan yang berteriak-teriak di depan pintu kamarnya Dewa itu adalah si Livia. Si Livia juga dia mau minta sampo-nya Nana, tapi Dewa tidak menghiraukannya. Si Livia juga langsung pergi dari depan kamarnya Nana dan pas ke tengah rumah dia kukulutuk sorangan, dia marah-marah kepada Nana sama Dewa. Tiba-tiba datanglah si Parabuana. Lalu Parabuana juga ngomong kepada si Livia, kamu kenapa marah-marah? Si Livia juga dia ngomong kepada Parabuana. Di sini juga Parabuana juga ngomong kepada si Livia, dasar Nana itu pembawa sial. Seharusnya Nana itu harus meninggalkan Dewa kayak Lia, kata si Parabuana kepada si Livia. Dasar orang tua jahat ini
dia juga masih kekeh dia pengen memisahkan Nana dari Dewa bagaimanapun caranya. Lalu di sisi lain di bandara di sini ada seorang perempuan pakai kacamata hitam turun dari kapal, dan di sini juga langsung dia melenggang kangkung. Dia juga langsung pergi dari sana. Pas sudah jauh dari sana dia juga langsung menelepon seseorang. Lalu di sisi lain si para Tante Saras di sini yang masih shock dan masih teringat terus kepada Cornelia, dia lagi ngomong dalam hatinya, saya tidak mau meninggalkan kamu, kata batinnya Tante Saras. Dia juga belum pergi ke Bali. Tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang, yaitu adalah suruhannya Tante Saras dari Bali, suruh datang ke Jakarta. Di sini dia juga ngomong kepada Bu Saras, saya sudah di bandara Tante, kata perempuan ini. Di sini juga para buana, ya udah kamu tunggu, saya akan jemput, kata Tante Saras. Lalu di sisi lain Dewa sama Nana juga dia pas mau berangkat ke rumah sakit, tiba-tiba dia menerima telepon dari pihak rumah sakit. Lalu pihak rumah sakit juga di sini suster ngomong kepada Dewa bahwa untuk tesnya Junior ke rumah sakit di sini diundurkan karena dokternya ada halangan, kata suster kepada Dewa. Ya udah kalau gitu terima kasih atas infonya, kata Dewa kepada suster. Lalu di sini Nana juga mengajak masuk ke dalam, mendingan kita istirahat aja di rumah Mas, kata Nana. Tapi Dewa di sini kita tetap ke rumah sakit untuk memeriksa kamu nah, kata Dewa kepada Nana. Tadinya Nana juga tidak mau, tapi dipaksa oleh Dewa. Akhirnya Nana juga mau diajak ke rumah sakit untuk memeriksa apa yang ada di penyakit di dirinya karena dia sering pusing. Lalu di sisi lain di kantornya si Ken Kelvin dia lagi meeting sama kliennya, dan kliennya juga dia sangat setuju, dan si Ken Kelvin juga sangat senang karena kliennya Dewa sudah disabotase oleh si Alia, si Led Atel sama si Ken Kelvin. Di sini kliennya sudah pergi dari si Ken Kelvin juga ngomong kepada si Alia, si Atel bahwa si Lipia harus dikerjakan di perusahaan kamu. Di sini juga si Alia, si Atel juga sangat marah karena si Ken Kelvin dia membicarakan masalah si Priska harus diajak kerja sama di perusahaannya. Lalu si Alia, si Atel juga langsung pergi dari kantornya si Ken Kelvin karena marah. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sampailah ke rumah sakit dan dia juga sudah dites oleh dokter. Lalu dokter juga menyarankan kepada Nana bahwa Nana harus dites darah. Di sini Nana juga dibilang gitu sama dokter. Di sini Nana juga tidak mau dia dites darah. Lalu Nana juga ngomong kepada suaminya yaitu Dewa, tapi Dewa dia memaksa Nana untuk dites darah supaya ketahuan Nana punya penyakit apa, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita, akhirnya Nana juga mau dites darah dan terlihat dokter juga dia mengasihkan resep obat yang harus ditebus dan rujukannya juga dikasihkan kepada Dewa. Di sini juga dia berangkat dari ruang rawat. Pas sampai dia di luar dia ketemu sama si Nurul Tunyung, si Lipia sama si Bro Koko Kroni. Nana juga sangat kaget dan Dewa juga sangat kaget karena jangan sampai Lipia sama si Bro Koko Kroni tahu bahwa Nana lagi sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos kemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.